Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mendengar percakapan antara Yan Xie dan Chu Feng, Chili Pepper dan yang lainnya mulai merasa tidak nyaman, dan menunjukkan ekspresi minta maaf di wajah mereka. Meskipun kemampuan perseptif mereka tidak setajam Yan Xie, tapi setelah mereka mendengar dialog antara Yan Xie dan Chu Feng, mereka bertiga juga berhasil menebak secara tidak langsung, seberapa kuat 5 sinar opresif yang akan menimpa mereka dari atas. Mereka tahu bahwa mereka telah menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat besar bagi Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng tidak menyebutkan situasi sulit yang telah ia tempatkan, dan malah memutuskan untuk memikul semuanya sendiri sehingga mereka tidak akan merasakan beban. Pada saat ini, mereka semua terdiam. Namun dalam hati mereka ingat semua yang telah dilakukan Chu Feng untuk mereka. Meskipun Chu Feng mampu melawan 5 sinar kekuatan yang menindas, tapi dia tidak berani tenang. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak ingin dihilangkan, dia tidak ingin datang ke sini tanpa biaya. Dengan demikian, hanya ada satu hal dalam pikiran Chu Feng sekarang, yaitu menggertakkan giginya, dan kemudian menggunakan kekuatannya yang terkuat untuk dengan cepat menabrak rintangan ini. Namun tepat pada saat Chu Feng hendak berjalan keluar dari lokasi ini, dia tiba-tiba menemukan jalan bercabang di depannya. Mengapa melakukan trik murahan semacam ini pada saat seperti itu? Ucap Chu Feng sambil tertawa ringan. Jalan bercabang 2 ini terlalu jelas. Orang-orang dengan penglihatan yang baik dapat melihat dengan lirikan bahwa jalur kiri adalah yang benar, sedangkan yang di sebelah kanan adalah palsu. Meskipun dia tahu bahwa jalur ke kiri adalah nyata dan bisa membawa satu ke pusat benteng, namun pada saat dia tiba di persimpangan jalan, Chu Feng tidak bisa menahan diri dan melirik ke arah jalur ke kanan. Dalam perjalanan ke sana, Chu Feng telah menemukan bahwa orang yang telah mengatur semua rintangan ini memang sangat cerdas. Banyak rintangan yang diatur dengan kecerdikan yang luar biasa, dan mengandung kedalaman yang tersembunyi. Namun pada saat ini, pada rintangan yang paling penting ini, pertanyaan pilihan ganda yang begitu sederhana benar-benar muncul. Ini jelas-jelas sangat tidak masuk akal. Chu Feng merasa bahwa ada implikasi tersembunyi yang terkandung dalam ini. Karena itulah, dia ingin melihat dengan tepat jalan seperti apa jalan palsu yang ke kanan itu. Itu kan, aku tidak melihat sesuatu. Apakah ini nyata? Ucap Chu Feng. Setelah memeriksa jalan yang benar, mata Chu Feng segera bersinar, dan dia mengungkapkan ekspresi kaget. Segera setelah itu, ekspresinya yang terkejut berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Dia pun berseru, "Ini nyata. Ternyata surga membantu aku," seru Chu Feng. Melihat Chu Feng bertindak seperti ini, Yan Xie dan yang lainnya juga membalikkan pandangan mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa, di ujung jalan itu ada sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu, di sana ada hamparan bunga-bunga berwarna emas. Cabang emas, daun emas, dan bunganya juga emas. Lebih jauh lagi, cabang dan daunnya menyerupai orang kecil. Mereka begitu hidup dan seperti manusia, sehingga orang harus melihat mereka dari jauh, karena mereka akan terlihat seperti orang yang terbuat dari emas yang berkelap-kelip dengan cahaya menyilaukan yang indah. Apa itu? Cabai rawit dan mata yang lainnya segera menyusut. Meskipun mereka tidak mengenali bunga-bunga itu, tapi mereka bisa tahu dengan sekali pandang saja, bahwa bunga-bunga itu seharusnya merupakan harta. Itu adalah semacam bunga khusus yang disebut bunga semangat dunia daun emas, kata Chu Feng. Bunga semangat dunia daun emas, ucap cabai rawit dan lainnya yang masih bingung. Pada dasarnya, mereka sangat bermanfaat bagi aku, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai berjalan menuju hamparan bunga. Jalannya sangat dalam, dan butuh banyak waktu bagi Chu Feng untuk mencapai ujung jalan. Apa yang dia lakukan sebenarnya, itu sangatlah berisiko.
Dalam membuang waktu sebanyak ini, itu sangat mungkin bahwa dia akan gagal mendapatkan salah satu dari 20 tempat tercepat untuk memasuki pusat benteng. Namun meskipun demikian, Chu Feng merasa bahwa dia masih harus mendapatkan bunga semangat dunia daun emas itu. Tercatat dalam diagram 9 roh ilahinya, bahwa bunga semangat dunia daun emas sangat bermanfaat bagi roh dunianya. Mereka memiliki kekuatan yang sama dengan sumber energi kultivator bela diri. Dengan menggunakan mereka, roh dunia dapat sangat meningkatkan kultivasi mereka. Chu Feng tahu betul bahwa selama dia mendapatkan bunga semangat dunia daun emas itu, dia tidak hanya akan bisa membangunkan si ratu yang sedang tidur, tapi dia bahkan mungkin bisa membantunya meningkatkan kultivasinya. Meskipun dia saat ini berpacu dengan waktu untuk 20 tempat yang tersedia, tapi jika dibandingkan dengan si ratu, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan kesempatan untuk bersaing, dan juga dapat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Karena bagaimanapun, Chu Feng tahu yang terbaik berapa banyak kebaikan yang telah dilakukan si ratu untuknya. Memang benar, mereka bunga semangat dunia daun emas, ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng mencapai bunga semangat dunia daun emas. Namun demikian, dia tidak segera mengulurkan tangannya untuk merebut mereka. Sebagai gantinya, dia membuat formasi spiritual kecil, lalu mulai dengan hati-hati menarik bunga itu ke dalamnya. Golden Leaf World Spirit Flower sangatlah istimewa, karena mereka memiliki kecerdasan. Jika seseorang menggunakan satu tangan untuk mengambilnya, maka mereka akan menghilang. Meskipun Chu Feng adalah Snake Mark Royal Cloak World Spiritis, tapi dia masih tidak mampu menyambar mereka dengan tangannya, dan dengan demikian akan kehilangan kesempatan ini di hadapannya. Jadi pada saat ini, Chu Feng harus sangat berhati-hati. Dan bahkan, dia bahkan tidak berani kehilangan konsentrasi. Hanya ketika semua bunga semangat dunia daun emas telah memasuki formasi spiritualnya, dan ketika dia menutup formasi spiritual itu, Chu Feng pun akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, Chu Feng berbalik dan bersiap untuk berjalan menuju pintu keluar dari jalur ini. Di tangannya adalah pembentukan formasi, dan matanya terfokus pada bunga semangat dunia daun emas di dalamnya. Setelahnya, di wajahnya ada senyum yang tidak bisa disembunyikan. Dia tahu bahwa setelah mendapatkan bunga semangat dunia daun emas ini, dia pasti bisa membangunkan si ratu. Meskipun bunga-bunga itu cukup sebagai harta, tapi mereka tampaknya tidak memiliki banyak penggunaan bagi kita kultivator bela diri, kata Yan Xie saat dia melihat bunga semangat dunia daun emas dalam pembentukan formasi Chu Feng. Memang benar, nilai mereka hanya bisa tercermin pada para spiritualis dunia. Namun demikian, mereka adalah harta yang tak ternilai. Jika seorang kultivator bela diri mendapatkannya, maka mereka bisa menukarnya dengan kekayaan tak berujung dari para spiritualis dunia. Aku rasa jika kamu menempatkannya di hadapan seorang spiritualis dunia yang mengetahui nilai mereka, maka mereka akan bersedia menyerahkan 5 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap untuk mereka tanpa sedikit pun keraguan, kata Chu Feng. Apa, ternyata mereka ini sangat berharga. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish membuka mata lebar-lebar dengan terkejut. Mereka mulai dengan cermat memeriksa bunga semangat dunia daun emas itu. Seolah-olah mereka akan merasa sangat menyesal, jika mereka kehilangan kesempatan untuk melihat bunga semangat dunia daun emas ini. Pada saat ini, Yan Xie tidak berkata apa-apa lagi. Namun sebaliknya, dia hanya tersenyum ringan. Dia percaya pada apa yang dikatakan Chu Feng, karena dia percaya pada penglihatan Chu Feng. Itu seperti yang diduga Chu Feng. Setelah mereka berjalan keluar dari jalur itu dan memasuki jalur lain, mereka tiba di wilayah tengah benteng. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan mereka adalah situs terbuka yang luas. Situs terbuka ini dibentuk dengan bahan-bahan khusus yang diilhami oleh kekuatan spiritual. Kemungkinan, siapapun di bawah Kaisar Bela Diri, maka mereka tidak akan dapat menghancurkan tempat ini. Chu Feng dan yang lainnya menebak bahwa situs terbuka yang luas dan seperti lapangan ini, itu harus menjadi tempat di mana majelis pertempuran generasi muda terkuat akan diadakan.
Di luar situs terbuka ini adalah 20 puncak. Di atas setiap puncaknya, itu ada pagoda yang sangat indah. Selanjutnya, di depan mereka ada sebuah prasasti. Ada kuas khusus yang ditempatkan di bawah prasasti, dan di samping kuas itu ada selembar kertas khusus. Semuanya kegunaannya telah dijelaskan oleh prasasti itu. Mereka yang tiba akan meninggalkan nama mereka di selembar kertas itu, dan kemudian memilih pagoda untuk beristirahat. Setiap orang diizinkan untuk memilih satu pagoda. Setelah mencapai pagoda mereka, seseorang harus menyinari lentera di pagoda mereka masing-masing, sehingga orang-orang yang datang sesudahnya akan dapat memilih pagoda lain. Setelah membaca kata-kata itu, Chili Pepper dan yang lainnya segera berbalik untuk melihat ke-20 pagoda. Mereka menemukan bahwa tidak ada satupun dari 20 menara yang menyalakannya. Segera, mereka merasa sangat gembira. Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu membawa beban seperti kami dan tiba di sini. Namun demikian, kamu sebenarnya yang pertama datang. Ucap Chili Pepper dan yang lainnya dengan sangat gembira. Mereka merasa bahwa meskipun mereka telah membebani Chu Feng ke bawah, tapi mereka setidaknya tidak menyakitinya dengan membuatnya kehilangan kesempatan untuk bersaing. Ayo cepat, tulis namamu. Ucap Chu Feng yang sudah menulis namanya di atas kertas. Lalu kemudian, dia menyerahkan kuas itu kepada Yan Xie. Setelah Yan Xie menerima kuas dari Chu Feng, ia juga menulis di atas kertas. Namun anehnya, dia tidak menulis namanya sendiri. Sebagai gantinya, ia menulis penerus Kaisar Api di atas kertas. Setelah itu, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, mereka juga menulis nama mereka di atas kertas. Namun seperti Yan Xie, mereka juga tidak menulis nama mereka sendiri. Justru sebaliknya, mereka menulis nama panggilan mereka di atas kertas. Kakak Chu Feng, apakah aku juga diizinkan memilih pagoda aku sendiri? Tanya Radish kecil. Tentu saja, balas Chu Feng sambil mengangguk. Hahaha, ini benar-benar hebat, ucap si lobak kecil. Mendengar kata-kata itu, Radish kecil menjadi sangat bersemangat. Chili Pepper dan Big Radish juga mengungkapkan senyum kegembiraan. 20 pagoda ini seharusnya menjadi milik 20 jenius puncak. Namun demikian, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk memonopoli satu dari 20 pagoda masing-masing. Maka secara alami, mereka akan sangat bahagia. Bas-bas. Tepat pada saat Chili Pepper dan yang lainnya sangat gembira, sebuah pagoda yang jauh tiba-tiba berbunga dengan cahaya yang menyilaukan. Melihat adegan ini, Chili Pepper dan yang lainnya segera terpana. Ekspresi gembira di wajah mereka langsung menghilang. Pada saat ini, bahkan Chu Feng menyipitkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu sudah jelas, mereka bukan yang pertama tiba di sini. Seseorang benar-benar datang sebelum kita. Siapakah orang itu? Tanya Yan Xie sambil mengangkat kepalanya, dan menatap dalam-dalam pada pagoda yang telah dinyalakan. Itu seolah dia ingin tahu siapa pemilik pagoda itu. Tapi sayangnya, pagoda itu terletak sangat jauh. Selain itu, pagoda itu sendiri juga memiliki efek menghalangi penglihatan seseorang. Dengan demikian, Yan Xie tidak bisa melihat siluet orang di pagoda tersebut. Bas-bas. Tepat pada saat ini, dua kata besar muncul dalam cahaya keemasan yang mempesona itu, yaitu Leng Yue. Leng Yue, dia adalah murid Istana Hukum Surgawi. Lebih jauh lagi, dia adalah yang terkuat dari 3 Jenderal Heavenly Law Palace, ucap lobak besar. Setelah melihat kata-kata Leng Yue, Big Radish segera menghirup udara dingin. Tatapannya bahkan dipenuhi dengan rasa hormat. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat Leng Yue itu, tapi telah dilaporkan bahwa Leng Yue adalah satu-satunya murid Istana Hukum Surgawi, yang mampu melawan murid terkuat Istana Dunia Bawah mereka, yaitu Underworld Messenger Kuang. Sedangkan untuk Underworld Messenger Kuang, dia bisa dikatakan keberadaan yang serupa dengan dewa di antara generasi muda Istana Underworld. Jika bukan karena Chu Feng yang memimpin, bahkan jika aku harus mencoba sendiri melalui cobaan, aku tidak akan bisa tiba di sini secepat ini. Namun demikian, Leng Yue ini sebenarnya berhasil tiba dengan cepat.
Kekuatannya sudah jelas berada di atas kekuatanku, ucap Yan Xie. Setelah melihat kata-kata Leng Yue, Yan Xie terperangah. Meskipun Yan Xie sangat ingin melawan para ahli puncak generasi muda, tapi ia juga tahu posisinya sendiri dengan sangat baik. Dia sangat tahu bahwa, bahkan ketika mengecualikan Chu Feng, dia tidak akan menjadi anggota terkuat dari generasi muda yang datang ke sini. Adapun kebenarannya, justru itulah faktanya. Itu semua salah kita. Jika bukan karena kita, saudara Chu Feng pasti akan menjadi orang pertama yang tiba di sini, ucap Lobak Besar sambil memiliki ekspresi perasaan malu. Apa yang kamu katakan? Akulah yang bersikeras membawa kalian semua ke sini, dan bukan kalian semua yang bersikeras datang ke sini bersamaku. Selanjutnya, urutan peristiwa ini tidak dapat menggambarkan apapun, ucap Chu Feng yang menghibur sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo cepat pergi dan pilih pagoda yang kita sukai, sehingga tidak menjadi sibuk oleh orang-orang yang datang setelah kita," tambahnya. Melihat Chu Feng menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, Big Radish, Chili Pepper, dan Little Radish juga merasa jauh lebih nyaman. Kemudian, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish pergi untuk memilih pagoda mereka sendiri. Setelah mereka bertiga mencapai pagoda mereka, pagoda itu tidak hanya bersinar dengan cahaya, tapi mereka juga mengungkapkan kata-kata cabai rawit, lobak besar dan lobak kecil. Tampaknya nama-nama yang ditampilkan di pagoda, itu adalah nama yang kita tulis di kertas sebelumnya, kata Chu Feng. Itulah kemungkinan besar yang terjadi. Hanya saja, nama mereka benar-benar agak tidak konvensional. Aku sangat bertanya-tanya, apa yang akan dirasakan orang lain setelah melihat nama-nama itu, kata Yan Xie. Mereka mungkin akan bingung, balas Chu Feng sambil tersenyum. Lalu setelah itu, dia bertanya pada Yan Xie. Pagoda mana yang akan kamu pilih? Tanya Chu Feng. Aku yang mana saja, kata Yan Xie santai. Aku akan mengambil yang terdekat. Brother Yan Xie, setelah kamu selesai memilih milik kamu, datang dan temukan aku. Aku mungkin memiliki sesuatu yang memerlukan bantuanmu, ucap Chu Feng sambil menunjuk pagoda terdekat. Oke, balas Yan Xie sambil mengangguk. Kemudian, Yan Xie menyinari pagoda yang ada di samping pagoda yang telah dipilih Chu Feng. Setelah kata-kata penerus Kaisar Api muncul di pagoda, Yan Xie tidak memilih untuk beristirahat, tetapi langsung pergi untuk mencari Chu Feng. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Yan Xie pun bertanya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Tanya Yan Xie. Aku harus mengikuti pelatihan tertutup untuk sementara waktu. Aku khawatir bahwa peristiwa tak terduga mungkin terjadi selama aku berada di pelatihan tertutup. Karena itulah, aku ingin meminta kamu untuk melindungi cabai rawit, lobak besar, dan lobak kecil selama aku dalam pelatihan tertutup agar mereka tidak diganggu. Karena bagaimanapun, kamu juga tahu kekuatan mereka, kata Chu Feng. Chu Feng benar-benar berencana untuk memasuki pelatihan tertutup. Meskipun dia telah mendapatkan bunga semangat dunia daun emas, tapi itu tidak mudah untuk menggunakan bunga semangat dunia daun emas untuk membangunkan si ratu. Chu Feng harus terlebih dahulu mentransfer formasi spiritual, yang berisikan bunga semangat dunia daun emas ke dalam ruangan roh dunianya sendiri. Adapun itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan sejumlah waktu untuk menyelesaikannya. Namun Chu Feng tahu betul bahwa dari orang-orang yang akan tiba di sini, itu tidak satu pun dari mereka akan menjadi karakter biasa. Selain itu, berdasarkan pemahaman Chu Feng, orang-orang itu kebanyakan akan menjadi individu yang sombong yang melihat orang lain berada di bawah mereka. Karena itulah, ia khawatir akan keamanan cabai rawit, lobak besar, dan juga lobak kecil. Kamu, di sini aku bertanya-tanya, sebenarnya apa yang akan membuat kamu meminta bantuan aku dengan ekspresi serius? Ternyata kamu hanya ingin aku melindungi Chili Pepper dan yang lainnya. Yakinlah, karena mereka adalah teman-temanmu, maka mereka juga teman-temanku. Dengan aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menggertak mereka, kata Yan Xie sambil tersenyum. Aku tentu saja tahu bahwa kamu, Yan Xie,
adalah orang yang setia kepada teman-temannya. Hanya saja, aku harus tetap memberi tahu kamu tentang ini sebelumnya, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Karena Yan Xie setuju untuk membantunya, Chu Feng pun merasa lega. Setelah masalah ini diputuskan, Chu Feng segera memasuki pelatihan tertutup. Alasan untuk itu adalah, karena dia harus membangunkan si ratu kembali sebelum kompetisi resmi dimulai. Sebenarnya, Chu Feng bisa menunggu sampai kompetisi selesai sebelum dia mencoba membangunkan si ratu. Namun setelah memikirkan bagaimana ia bisa membangunkan si ratu lebih cepat, maka Chu Feng menjadi sangat tidak sabaran untuk membangunkan si ratu. Meskipun Yan Xie tidak tahu mengapa Chu Feng memutuskan untuk memasuki pelatihan tertutup, tapi ia tahu bahwa Chu Feng tidak boleh diganggu. Dengan demikian, Yan Xie tidak kembali ke pagoda untuk beristirahat. Sebagai gantinya, ia tinggal di pagoda Chu Feng untuk mencegah orang lain mengganggu pelatihan tertutupnya. Yang mengejutkannya adalah, Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish segera tiba di pagoda Chu Feng. Selain itu, mereka tidak berencana untuk mengunjungi Chu Feng. Tapi sebaliknya, mereka berencana untuk tinggal di sini. Meskipun Yan Xie merasa bahwa tidak masuk akal bagi mereka semua untuk berada di satu pagoda, dan menyia-nyiakan 4 pagoda lainnya, dia memutuskan bahwa dengan mereka semua bersama-sama, mereka pun akan menurunkan kemungkinan masalah yang tidak perlu terjadi. Dengan demikian, Yan Xie tidak mencoba untuk mendesak Chili Pepper dan yang lainnya untuk pergi. Setelah mereka semua menetap di pagoda Chu Feng, pagoda yang tersisa mulai diterangi oleh orang lain secara berurutan. Ketika pagoda terakhir diterangi, pintu masuk ke berbagai perangkap dan mekanisme mulai meredup satu per satu. Pada saat ini, banyak nama mempesona yang bersinar di berbagai pagoda, dan mulai melesat ke langit untuk muncul di Cakrawala. Underworld Messenger Kuang, Underworld Messenger Zan, Underworld Messenger Gui, Feng Yihao, Feng Erhong, Feng Sanmei, Baili Xinghe, Simen Feixue, King Monstrous Dragon Beast, Rusa Ilahi Timur, Klan Golden Peng, dan Klan Buaya Laut. Melihat nama-nama itu, Yan Xie sebenarnya sangat tidak terbiasa dengan mereka. Namun untuk Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish, semuanya sedang mendiskusikan mereka di sampingnya. Dengan demikian, Yan Xie datang untuk memiliki pemahaman umum tentang siapa sebenarnya orang-orang itu. Ada total 20 tempat. Diskon 5 yang telah diperoleh oleh 5 dari mereka, itu masih ada 15 tempat lainnya. Dari 15 tempat itu, 9 telah diambil oleh 3 istana, dan 4 telah diambil oleh binatang buas. Adapun 2 yang tersisa, mereka masing-masing telah diambil oleh murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal, Baili Xinghe, dan anggota terkuat dari generasi muda dari 4 klan kekaisaran besar, Simen Feixue. Singkatnya, tidak ada dari 15 titik tersisa yang diambil oleh karakter biasa. Mereka semua diperoleh oleh orang-orang dengan ketenaran yang mengesankan di tanah suci martialism. Sebenarnya tidak ada orang dari peri kuno. Mungkinkah tidak satu pun dari mereka yang berhasil melewati persidangan? Ucap Lobak Besar. Setelah dengan hati-hati mengamati nama 15 pagoda yang tersisa, Big Radish agak kecewa. Elf era kuno sudah ada sejak era kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan luar biasa, yang bisa membawa ketakutan bagi manusia dan binatang buas. Adapun generasi muda dari elf era kuno, mereka pada umumnya adalah eksistensi teratas di antara generasi muda di tanah suci martialism. Faktanya, bukan hanya Radish besar yang bertanya-tanya tentang hal ini, tapi banyak orang lain telah mengantisipasi kedatangan generasi muda era elf kuno. Mereka semua ingin melihat dengan tepat, kemampuan seperti apa yang dimiliki generasi muda elf kuno. Dengan kekuatan elf era kuno, jika mereka datang, mustahil bagi mereka untuk berada di sini. Dari cara aku melihatnya, mereka belum datang, kata Yan Xie. Itulah kemungkinan besarnya yang terjadi. Namun meskipun ini yang terjadi, orang-orang di sini semuanya adalah karakter yang luar biasa. Hanya memikirkan bagaimana sekelompok orang ini akan bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenangnya, itu saja sudah membuat darah aku mulai mendidih, kata Big Radish dengan wajah penuh kegembiraan.
Terus, mereka semua akan dikalahkan oleh Chu Feng. Ucap Chili Pepper sambil melengkungkan bibirnya, itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun demikian, rasa antisipasi yang tajam berkedip-kedip melalui matanya yang indah. Dia sangat ingin melihat dengan matanya sendiri, bagaimana Chu Feng akan mengalahkan berbagai jenius dengan status yang luar biasa. Pada saat ketika Chili Pepper, Big Radish, dan Little Radish sedang membahas anggota kuat generasi muda dari seluruh tanah suci Martialism yang hadir di sini, mereka tidak tahu bahwa mereka juga menjadi target spekulasi untuk mereka yang sama, yaitu anggota generasi muda. Hal pertama yang dilakukan orang-orang yang telah tiba di benteng adalah memeriksa siapa lawan mereka. Adalah satu hal untuk menjadi penerus Kaisar Api. Meskipun mereka terkejut, tapi itu adalah sesuatu yang sesuai harapan mereka. Karena bagaimanapun, penerus penguasa zaman dan penerus Kaisar Gong telah muncul. Dengan demikian, tidak aneh bagi penerus Kaisar Api, yang telah dikalahkan oleh Kaisar King untuk muncul juga. Namun nama-nama seperti cabai rawit, lobak besar, dan lobak kecil, tepatnya siapa mereka ini? Mereka bertiga sebenarnya sudah menduduki pagoda sebelum mereka semua tiba. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari mereka. Mungkinkah mereka menjadi murid pribadi dari seorang ahli tersembunyi tertentu? Mungkinkah itu keanehan alami yang telah dilatih selama puluhan ribu tahun? Pada saat ini, naga di antara pria yang berada di berbagai pagoda ini menjadi sangat bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.